Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai kolom di CSS ya. Oke, kali ini saya menggunakan Linux sebagai operating sistemnya ya. Tapi sama aja, buat teman-teman yang menggunakan Windows juga sama saja. Oke, untuk mulainya saya akan buka terminal seperti biasa. Kalau di Windows pakai terminal, di Linux saya menggunakan terminal. Saya akan masuk ke direktori tempat kerja saya. Saya ada di dokumen, kemudian CSS tutorial, kemudian kolom. Nah, saya akan masuk ke folder kolom, kemudian saya akan buka Visual Studio Code-nya, code spasi dot enter. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Di sini ada file HTML. Nah, kemudian ini juga ada file CSS-nya. Nah, ini file HTML-nya, ini file CSS-nya seperti biasa. Saya sudah import font Roberto dan font size-nya juga sudah ditentukan. Dan ini saya juga sudah punya form HTML kosong, CSS-nya sudah saya hubungkan dengan halaman HTML-nya. Oke, nah saya akan buat dulu sebuah paragraf ya. P saya mau kali 5. Nah, isinya mau isi lorem ini 20. Oke, seperti ini saya akan enter. Nah, saya akan view-nya dikasih word wrap ya. Oke, sidebar-nya saya akan tutup dengan Ctrl B ya. Oke, ini akan saya save. Nah, sebentar, berarti CSS-nya ini Ctrl Shift E. Oke. Sidebar-nya mau kita buka, Ctrl Shift E. Kita Ctrl B. Nah, kita akan buka CSS-nya ini. Dan Ctrl B lagi. Oke. Nah, ini untuk file HTML-nya sudah kita isi. Dan ini file CSS-nya. Oke. HTML-nya mau saya save dulu ya. Ctrl S untuk save. Nah, kemudian di CSS-nya ini belum kita kasih kolom. Nah, ini untuk menambahkan kolom, saya mau taruh di sini kan baru paragraf aja ya. Saya mau buat di sini section. Nah, section ini saya mau kasih kelas kolom. Kelas kolom. Nah, ini ada 4 yang mau saya geser ke atas. Nah, ini mau saya geser ke atas dari sini, berarti tekan Alt dan panah ke atas. Oke. Ini berada di dalam section kolom. Nah, ini sebelum kita styling, saya mau buka dengan Go Live-nya ya, live servernya. Saya akan klik. Nah, ini sudah terbuka. Tampilannya seperti ini ya, tanpa kita styling. Nah, sekarang kita akan tambahkan style untuk kolomnya. Ini kelasnya adalah dot kolom dot kolom. Nah, kita di sini akan tambahkan kolom count. Nah, kita tadi memiliki 4 paragraf ya. Kita akan definisikan juga di sini 4. Oke, kita akan save. Lihat perubahannya, dia berubah menjadi 4 kolom. Ini kalau misalkan kita iniannya lebarnya proporsional ya, tapi kalau misalkan ini udah mengecil, dia akan mengecil terus karena kita tidak mendefinisikan lebarnya. Ini proporsional terus tuh. Nah, untuk supaya dia mengikuti proporsionalnya, tidak proporsional terus, nah kita bisa tambahkan di sini kolom width-nya. Nah, di sini ada kolom width. Misalkan saya kolom width-nya kasih 250 pixel ya. Ini saya save.
Nah, lihat tadi 4 kolom sekarang jadi 3 kolom karena panjangnya ini, lebarnya ini menjadi 250. Kalau misalkan ini saya geser, dia akan turun tuh. Jadi 2. Nah, kenapa demikian? Karena ini jadi 1 karena kita definisikan kolom width-nya. Oke, selain itu kita kan telah mendefinisikan count-nya dan kolom width. Nah, cara seperti ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Ini saya remark dulu ya. Kita save, dia kembali ke sebelumnya. Nah, kita bisa dengan menggunakan kolom. Nah, kolom kemudian kita isi dengan berapa jumlah kolomnya 4 misalkan. Kemudian lebar kolomnya berapa? 250 pixel. Seperti ini. Kita save, maka dia kembali seperti tadi. Nah, itu cara pendeknya, dan yang lebih direkomendasikan adalah menggunakan cara seperti ini. Tidak ditulis satu-satu ya, tetapi itu masih bisa untuk ditampilkan walaupun ditulis satu-satu. Nah, kemudian supaya ini kelihatan ya pembatasnya, saya mau coba tambahkan di sini kolom rule. Nah, pembatas ya. Saya mau kasih dia 2 pixel. Kemudian solid gray. Nah, kalau saya save, perhatikan di sini ada pembatasnya. Ini untuk rule-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan gap ya. Gap. Nah, kita tambahkan gap. Nah, kolom gap ya, misalkan 2 rem. Perhatikan saya save. Nah, dia jadinya ada gapnya ya. Itu kalau misalkan kita menambahkan rem. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menjadikan pembatas? Nah, kalau misalkan saya coba lebarkan ya. Ini kemudian saya akan inspect. Nah, kemudian saya mau tampil di sampingnya. Nah, berarti kita taruh di sini. Supaya bisa digeser-geser ya. Tuh. Ini ada section. Kemudian di dalamnya ada P. Lihat ketika saya sorot bagian P ini, ada bagian atas nih, pembatas ya, margin atas dan bawahnya. Ini juga sama. Tuh, ada atas bawahnya. Ini juga sama, ada atas bawahnya. Ini juga sama. Ada atas bawahnya. Nah, kita akan coba untuk kurangin itu ya. Oke, ini saya close dulu. Oke, ini saya kecilkan lagi. Nah, caranya, kita bisa tambahkan ini. Kita tambahkan kolom. Nah, tambahkan P karena kita di dalamnya tadi menggunakan paragraf ya. Misalkan saya menggunakan margin top. Ini kita nolkan. Saya save. Nah, kalau saya inspect lagi ini, saya bisakkan lagi. Kemudian saya inspect lagi. Dan saya lebarkan. Nah, sectionnya kita pilih. Nah, perhatikan ini hanya ada satu yang bawahnya. Karena yang atasnya sudah kita hilangkan ya. Tuh. Nah, itu caranya seperti itu. Tuh, tadi kan gapnya ada atas dan bawah. Ini sudah kita hilangkan. Oke. Oke, ini saya balikin lagi. Nah, kita coba ini akan tambahkan pemisah ya. Misalkan ini untuk tulisan pertama, kemudian ini ada sambungannya. Nah, kita akan coba tambahkan di sini gap. Nah, misalkan di sini nih, kita mau menambahkan sebuah heading. Heading 3, misalkan saya mau menambahkan heading 3, next topic. Nah, misalkan gini, kalau kayak saya save, nah dia berada di sini. Nah, heading 3 ini mau kita styling. Oke. Kita tambahkan style untuk heading 3-nya. Nah, berarti kita select dari kolom. Dot kolom supaya lebih spesifik ya. Tidak semua heading 3. Kolom heading 3. Nah, ini lebih spesifik ke yang heading 3 yang berada di kelas
kolom. Margin topnya kita kasih 0. Oke, saya save. Nah, belum kelihatan ya. Kemudian background colornya saya mau kasih dia warna gelap, 333 misalkan itu ya. Kita save. Nah, lihat sudah ada kelihatan perubahannya. Nah, kemudian ini warna tulisannya, colornya mau kita ganti dengan putih, white. Kita save. Nah, terlihat kan dia lebih terlihat tulisannya. Kemudian kita akan tambahkan padding ini 1 rem deh, 1 rem. Nah, mengenai satuan-satuan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan cek di playlist CSS yang membahas mengenai penggunaan satuan. Kita sudah membahasnya ya. Nah, kita sudah membuat seperti ini. Kalau misalkan kita kecilkan ini, nah kita lihat, nah dia geser, tuh kan, nah dia jadi separuh-separuh, tuh. Nah, kita bisa menambahkan supaya mencegah terjadi seperti itu. Kita menambahkan break inside. Nah, break inside-nya kita bikin avoid. Ini kan. Jadi pindah nih sebelumnya. Kalau tanpa break inside, kita save. Oke. Tuh. Oke, tuh. Lebih kelihatan lagi kalau misalkan teman-teman menggunakan browser Google Chrome ya. Ini saya save. Tuh. Baru dia pindah lagi. Oke. Nah, kemudian ini kan sudah ada. Nah, kita juga bisa menambahkan, menggabungkan kolom ya. Jadi misalkan kita sudah memiliki 4 kolom, kita akan gabungkan ini dari kiri ke kanan. Nah, misalkan saya mau, ini mau saya remark ya. Ini saya remark. Kemudian saya mau menambahkan di sini paragraf. Nah, kita paragraf. Nah, mana? Kita tekan P untuk paragraf. Nah, kemudian kita akan menambahkan kelasnya quote di sini ya. Kelas quote. Nah, quote-nya misalkan saya membuat tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Oke, instan. Nah, setelah itu kita tambahkan spasi, itu koma lah. Kecuali mi. Gitu ya. Titik. Nah, kita save. Nah, di sini belum kelihatan karena belum kita kasih style. Ini kita coba kasih stylenya ya. Nah, kasih stylenya berarti, nah ini bisa misalkan dot quote. Nah, kelasnya quote ya. Nah, kita coba kasih margin topnya nanti deh. Kita mau kasih kolom span. Nah, kolom span-nya mau kita kasih all. Kita save. Nah, lihat sini.
dia berada di tengah ya. Nah, kita mau kasih font size-nya. Ini kasih font size, misalkan kita kasih 2 rem ya. 2 rem, kita save. Nah, dia berubah lebih besar font size-nya. Kemudian teks alignment-nya kita kasih center. Teks alignment-nya kita kasih center. Nah, dia supaya jadi di tengah-tengah ya, supaya kelihatan lebih bagus. Kemudian color-nya kita coba lebih gelap ya, kita ganti dengan 333. Kita save, oke. Nah, kemudian kita kasih font stylenya ini italic, biar seperti quote ya. Nah, ini kita coba tambahkan di sini margin. Nah, margin top, misalkan kita kasih 100 pixel. Kita save, lihat dia kurang, tidak berpengaruh ya. Nah, kita bisa kuatkan ini dengan, jadi kan kalau misalkan CSS dia akan mengambil yang paling kuat, misalkan ID lebih kuat, kemudian setelah itu spesifik kayak yang tadi spesifik tuh. Nah, seperti ini spesifik nih, ini lebih kuat, kemudian inline CSS lebih kuat lagi gitu. Jadi ini kurang kuat nih karena di atasnya ini ada kolom. Nah, kolom ini kita ambil sekalian ke sini. Nah, dot kolom dot quote. Nah, artinya kita mengambil pada kelas kolom dan di dalamnya ada kelas quote. Kita lihat, nah dia baru bekerja ya. Nah, baru dia ada jaraknya karena dengan cara seperti ini lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya ini. Ini kan sudah keset di sini nih. Setting keset ini, kemudian kita I operate di sini dengan cara seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih kuat ya bisa gunakan ID itu lebih kuat lagi. Ataupun kalau misalkan masih gak bisa juga bisa menggunakan inline CSS langsung di bagian sininya, tapi itu tidak bagus ya karena jadinya tidak rapi untuk CSS-nya. Tapi lebih sarankan lagi untuk terpisah untuk file CSS-nya ya. Oke, kita kan di sini ada quote. Nah, untuk quote kita bisa menggunakan karakter khusus. Nah, karakter khusus bisa kita cari dari internet ya dengan Unicode table.com. Nah, ini bukan I tapi U ya, paling awalnya ini. Ini unicode.com. Nah, ini adalah tabel untuk karakter khusus ya. Ini kok lama. Ini internetnya lama. Nah, ini unicode.com. Nah, di sini kita mau mengambil quote. Nah, quote bisa kita ambil. Ini ada quote. Ini juga ini untuk yang populer lah. Ini bisa kita cek all. Ini ada emoji, ada Unicode, dan ada banyak. Silakan teman-teman lihat-lihat sendiri ya. Nah, saya mau pilih yang ini. Nah, atau kita coba yang ini ya. Ini lama sekali ini internetnya. Ini lama sekali. Nah, ini ada karakter khusus. Nah, kita mau ngambil quote ini deh. Nah, di sini ada banyak quote.
Kita lihat ke bawah. Nah, ini mau kita yang double ini ya. Yang double kita mau ambil. Nah, sini teman-teman bisa lihat ada untuk HTML code ya. Kita bisa copy yang ini. Nah, ini saya mau copy dan saya taruh di sini. Tidak ada yang instan. Kemudian saya akan back untuk satunya lagi yang ini ya, penutupnya. Penutup quote. Nah, ini kita gunakan juga HTML code-nya. Ini akan kita copy lagi dan kita taruh di bagian akhir. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita save, lihat di sini, ini sudah ada petiknya. Nah, itu quote. Kemudian saya mau tambahkan dash. Nah, dash. Nah, yang ini harusnya kita ya pakainya dash. Nah, ini nih. Kita mau pakai yang ini, UN dash. Oke, kita copy lagi yang HTML code-nya. Ini kita copy, kita taruh di sini. Kita paste, kemudian kita save. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini sudah ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita ini kecilkan, dia lihat. Oke, turun, turun. Nah, mic-nya turun nih kan. Tapi ini kecualinya masih di atas. Nih, saya tidak mau seperti ini. Saya ingin kalau misalkan dia mau turun, turun keduanya. Nah, ini bisa kita tambahkan span ya. Oke, ini bisa kita tambahkan span setelah ini, setelah CSS, setelah. Nah, kita tambahkan span di sini. Nah, kita tambahkan span, kemudian ini kita X, kita taruh di ujungnya. Nah, kemudian kita save. Nah, ini span-nya kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas namanya no wrap. No wrap dia supaya tidak bawah. Nah, no wrap, maka kita styling. Nih, kan kita copy, kemudian kita taruh di sini. Dot no wrap. Nah, kita akan kasih white space. Nah, white space-nya kita kasih no wrap. Nih. Kita save. Nah, sekarang kita coba geser ya. Oh, salah. Kita salah narik. Oke. Nih, kita fokuskan yang browsernya. Kita geser lagi. Oke, kita turun. Nah, tadi kan ketika turun Mi-nya dulu ya, kecualinya belakangan. Nah, ketika kita bikin no wrap, maka dia akan langsung turun dua-duanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kolom di CSS. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.